Di sini saya buat judul firman Tuhan, mengejar mimpi. Iya. Tuhan akan selalu menemani kita. Itulah sebabnya Dia berkata di ayat ini tadi, Dia berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini perkataan ini ditujukan Tuhan kepada Yosua yang menggantikan Musa yang sangat dahsyat, luar biasa disertai Tuhan itu. Jadi Yosua berpikir, apakah aku bisa seperti Musa? Sedangkan Musa saja yang begitu pengurapannya itu, kuasa yang ada pada dia itu begitu dahsyat. Buktinya dia dahsyat, dia bisa melakukan 10 kutuk yang besar. Bahkan kutuk yang terakhir, kutuk itu dilakukan Musa, semua anak sulung di Mesir mati. Ngeri kan saudara? Apa yang dilakukan Musa ini? Seterusnya dia pernah membelah laut Tebrau. Jadi Yosua berpikir, bagaimana bisa aku membawa bangsa ini? Kalau aku bawa bangsa ini menuju tanah Kanaan, berarti aku harus seperti Musa. Yosua ini, biar kita ketahui, dia itu adalah tangan kanan Musa, abdi Musa. Dia orang dekat, paling dekat dengan Musa. Jadi Yosua memandang Musa itu, walaupun sering, dia merasa, wah, ini seorang hamba Tuhan yang maha dahsyat, luar biasa sekali. Dia selalu sangat hormat kepada Musa. Dan satu hari sampai waktunya bahwa Tuhan berkata bahwa engkau Yosua akan menggantikan Musa. Jantungnya gini-gini. Karena orang Israel semua keras. Jadi kalau tidak seperti Musa, nggak bisa. Nah, itu makanya jantungnya begitu. Datanglah firman Tuhan. Janganlah engkau takut, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan taruh mimpi di hati si Yosua bahwa dia harus membawa bangsa Israel yang besar itu merebut tanah Kanaan. Nah, itu menjadi cita-citanya. Tuhan taruh ke dalam. Nah, seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua, maka demikian juga Tuhan menyertai kita. Amin. Demikian juga Tuhan menyertai pemuda. Jangan takut, jangan gentar hatimu. Ya, jangan takut, jangan gentar. Kenapa jangan takut dan jangan gentar? Karena Tuhan berjanji, aku menyertaimu. Seperti Dia menyertai Musa, menyertai Yosua, dan menyertai kita. Apalagi yang kita takutkan? Tuhan akan membela pemuda GPD Mardingding ini. Dia datang untuk membelamu. Dia ada dekat dengan engkau untuk mengajarmu, mengajar engkau, untuk menasehati engkau, untuk menolongmu, supaya engkau bisa mengejar mimpimu dan mendapatkannya, dan supaya engkau menang atas setiap pergumulan hidupmu. Ini tujuan Tuhan menyertai kita. Ini tujuan Tuhan, maka Dia tidak mau meninggalkan kita. Ingat, kalian, kita manusia yang sangat lemah dan rapuh.
Kita nggak bisa apa-apa. Walaupun bisa sangat terbatas sekali. Dan yang menyertai kita, yang menyertai si Musa, yang menyertai kita itu, yang menyertai Joshua. Kalau Joshua bisa, kalau Musa bisa, kenapa kita tidak bisa? Amin. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa bisa Musa sedekat itu dengan Tuhan? Ini yang perlu dipelajari. Orang dekat dengan Tuhan berarti orang yang akan kuat, hebat, bisa melakukan perkara besar dan tahan dalam kesulitan. Tetap bertahan dalam iman. Apa rahasianya? Kenapa Yosua bisa begitu dekat dengan Tuhan? Ini yang perlu kita pelajari. Sebagai anak muda, kalian mungkin memiliki mimpi yang besar, ada memiliki mimpi yang kecil, ada memiliki mimpi yang sedang-sedang. Nah, dan bagaimana mendapatkan mimpi ini? Artinya kalau kita susah, bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan ini? Supaya kita lebih sejahtera dari sekarang. Ini yang perlu kita pelajari. Supaya kita belajar apa yang dilakukan Musa, apa yang dilakukan Joshua. Bukan perkara besar itu dipelajari. Bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan. Nempel dengan Tuhan. Ya, kita sangat terbatas. Tetapi ada Tuhan yang tidak terbatas menjamin hidup kita supaya kita bisa menang, bisa mencapai setiap target hidup kita. Amin. Perhatikan firman Tuhan ini. Engkau pasti punya target, engkau pasti punya cita-cita, engkau pasti punya tujuan, engkau pasti punya sasaran. Sasaranmu mungkin besar, kau usah takut. Mungkin kalian berpikir, Tuhan, apakah mungkin saya bisa seperti itu nanti? Waktu bangun pagi, engkau mungkin berhayal. Waktu siang hari di ladang, lagi kerja, engkau berangan-angan, Tuhan, apakah mungkin aku mencapai mimpi sehebat itu? Pandang Tuhan, amin. Pandang Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolongmu, mengantarmu, menghentarmu ke tempat tinggi, ke tempat di mana engkau belum pernah ada. Dia sanggup membawamu ke semua mimpi-mimpimu, cita-cita dan angan-anganmu. Bahwa Dia Allah akan menyatakan kuasanya, kasihnya, anugerahnya, karunia-Nya, rahmat-Nya kepada mereka yang lengket dengannya, kepada mereka yang dekat dengannya. Amin. Mau dekat dengan Tuhan? Kalau mau dekat dengan Tuhan, baca ini. Mau dekat dengan Tuhan, berdoa. Sering berdoa, sebanyak-banyaknya lakukan doa. Karena doa di dalamnya ada kekuatan, ada bisikan. Di dalam doa itu ada hikmat, ada cara, ada teknik untuk mendapatkan. Orang lain tidak bisa. A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa. Anda bisa. Bedakan si A, si B, si C. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Kita harus bisa karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Lalu kita berdoa, Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hanya sekedar ngomong saja. Dia bukan sekedar ngomong, bukan sekedar cerita, dia nyata. Dan dia ingin menyatakan kuasanya kepada mereka yang dekat dengan dia. Tapi kepada mereka yang jauh, belakang dulu. Tunggu nomor. Yang dekat dengan dia, nomor 1. Ini. Joshua dekat dengan Tuhan. Pada waktu mati Musa, ada 2 yang hebat di Israel pada waktu itu.
Satu Joshua, satu lagi siapa? Kaleb. Satu Joshua, satu Kaleb. Pilihan jatuh kepada Joshua. Kaleb juga orang hebat, tapi Tuhan pilih Joshua. Berarti ada Tuhan lihat kelebihan Joshua daripada Kaleb. Kaleb juga orang hebat. Walaupun sudah Joshua memimpin Israel, tapi Kaleb masih tetap orang hebat di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jadilah seperti Joshua, amin. Jadilah seperti Musa yang menang atas setiap persoalan, setiap masalah, dan bisa merebut target. Ya. Kalau engkau ingin melihat kuasa Tuhan besar tercurah atasmu, mintalah yang tidak bisa engkau dapatkan dan bermodalkan dekat dengannya. Amin. Engkau tidak bisa tangkap, contoh engkau tidak bisa petik bintang. Minta memetik bintang. Bintang itu berbicara tentang cita-cita yang tinggi. Kita nggak bisa dapatkan. Oh, kita pandang Tuhan. Iya Tuhan, kalau bersama Engkau aku bisa. Setia, jangan setianya cuma Senin Kamis. Seminggu setia, 2 minggu setia. Usahakan setia terus, konsisten. Amin. Normal, bahkan lebih dari normal. Naik terus grafiknya kita mau ikut Tuhan. Ini enggak turun, tapi mengharapkan Tuhan dahsyat. Tapi dekat dengan Tuhan malas, boro-boro dapat, enggak mungkin ya. Ingat, kamu terbatas, tapi Tuhanmu tak terbatas. Jadi lengketlah dengan Dia supaya ketidakterbatasannya itu, kemahakuasaannya itu diberikannya sedikit saja kepada kita. Nah, hadapi semua, engkau menang. Joshua berhasil membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Kenapa bisa? Hanya satu, karena dia dekat dengan Tuhan. Gak ada yang lain modal si Joshua selain dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang apakah mimpimu? Ya, apa cita-citamu? Apa yang engkau tangisi setiap pagi? Apa yang engkau tangisi setiap malam? Apa yang engkau tangisi dia datang hari Minggu beribadah pemuda? Apa yang engkau tangisi ibadah hari Minggu? Apa yang engkau tangisi di ladang saat engkau melipat tangan, saat engkau memejamkan mata, ataupun saat engkau berangan-angan, saat engkau berdoa? Apa yang engkau tangisi? Mimpi yang bagaimana engkau tangisi? Engkau mungkin berpikir gak mungkin. Mungkin. Kalau bersama Tuhan semua mungkin. Semua bisa. Mimpi besar, mimpi sedang, mimpi kecil bisa. Saya kasih ilustrasi. Kita harus dekat dengan Tuhan itu kayak amplop dengan perangko, tahu? Amplop sama perangko. Di dalam amplop itu ada surat, ada berita. Terus ada si pengirim. Lalu ada alamat yang dituju. Lalu dikasih ke kantor pos atau ke kotak pos. Saya nggak tahu apakah masih ada sekarang kotak pos, saya nggak tahu. Di jalan-jalan begitu, di tempat-tempat khusus. Tapi mengirim surat masih sampai sekarang, walaupun sudah berkurang ya. Jadi kalaupun di situ ada surat, kalaupun di situ ada alamat si pengirim, dan juga ada alamat yang dituju, tapi kalau nggak ada perangkonya, Pak Pos tidak akan mengirim surat itu. Ngerti ya? Jadi arti kata surat itu akan ada di kotak pos. Waktu dilihat Pak Pos, pegawai kantor pos, dilihatnya, oh ini ada perangkonya, masuk ke sini. Ini ada perangkonya, masuk ke sini. Ini yang akan dikirim. Tapi dilihat, oh ini nggak ada perangkonya, dimasukkan ke sini. Ada tempatnya.
Nah, apa yang membawa surat itu ke tujuannya? Apa? Perang? Perangko itu yang membawa surat itu sampai ke tujuan. Sejauh manapun alamat surat itu yang dituju, akan sampai ke sana kalau ada perangkonya. Tapi kalau tidak ada, Pak Pos, pegawai kantor pos nggak akan kirim. Jadi surat yang ada di dalam amplop harus ditempel perangko. Maka kemanapun alamat itu, dari Sabang dikirim ke Merauke sampai jauh kan, ujung barat ke ujung timur Indonesia atau ujung timur sampai ke ujung barat Indonesia. Surat itu akan sampai kalau ada perangkonya. Demikian juga hidupmu pemuda. Kalau engkau ada dengan Tuhan lengket seperti amplop dengan perangko, sebesar apapun cita-citamu bisa kau gapai. Amin. Amin. Dekat dengan Tuhan. Jangan pelit kali waktu dengan Tuhan. Kalau ada waktu dikit aja HP terus. Kita pikir HP entah bergunanya, entah firmannya dilihat, entah khotbahnya, entah nyanyian. Ini enggak, chattingan aja terus. Saudara, ada saatnya kita tutup HP dan kita berdoa. Amin. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bilang, ingat dalam doa Tuhan, Engkaulah modalku hidup berjalan di dunia ini. Engkau tahu kan Tuhan, kekuatan ekonomi bapakku, ekonomi mamaku, dijual pun semua itu untuk mendapatkan cita-cita yang ada di hatiku ini. Gak mungkin. Tetapi kalau engkau ada bersamaku, mungkin. Ada orang bercita-cita tinggi, saudara. Ya, menceritakan ke orang lain pun malu. Terlalu tinggi. Tinggi. Tapi jadikanlah cita-citamu menjadi yang engkau imani. Amin. Engkau percayai. Mama bapak mungkin menceritakannya, engkau bercerita hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan. Sebab kalau kita menceritakan cita-cita kita kepada orang lain terlalu tinggi, bisa kita jadi lemah. Ih, si anu itu tinggi kali cita-citanya. Padahal hidupnya pun melarat. Kan lemah. Jadi lemah, ya. Jadi lemah. Dia tak tahu diri. Dipikirnya bercita-cita tinggi sama dengan tinggi hati. Beda. Jadi kalau bercita-cita rendah hati, beda. Beda ya, cita-cita tinggi dan tinggi hati itu beda. Asal engkau dekat dengan Tuhan, engkau punya cita-cita tinggi, enggak masalah. Tapi dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengatur semua. Amin.